Abdul Wafi menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga kita berkumpul di sini juga menjadi wasilah kita akan berkumpul di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang kedua, pesantren ini Al-Fakir beri nama Al-Hujjah karena tabarrukan kepada Al-Imam Al-Ghazali, karena beliau disebut dengan Hujjatul Islam. Apa arti Al-Hujjah? Al-Hujjah itu artinya dalil. Kalau ngomong itu harus ada dalilnya. Jadi di sini alhamdulillah sudah ada 8 santri, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada 8 santri. Kalau mau nantang debat, gak usah sama saya, cukup 8 santri. Ya. Siapapun ya yang mau nantang diskusi, misalnya apapun temanya, bisa dengan 8 santri ini, bisa. Ini baca kitab dalam jarak 10 km sudah bisa terbaca ini saudara. Saking dari gak bisanya kan begitu. Dan santri di Al-Hujjah wajib hafal sebagian besar kitab-kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu. Jadi pelajaran di pesantren Al-Fu Ustadz itu lebih mengedepankan kitab-kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dari kitab hadisnya ada Al-Manhalul Latif, ada Aqidah Jala'ul Afham di Syarhi Aqidatil Awam, dan lain-lain sebagainya. Nah, ujiannya seperti apa? Sebelum ditutup doa nanti, ini saya kasih contoh salah satu ujian ketika sudah lulus. Saya panggil, siapa yang mau dipanggil? Maulana lah, Maulana. Coba Maulana, maju Maulana. Ini salah satu ujian, jadi untuk ujian di pesantren ini ketat. Bukan ujian tulis, tapi wajib hafal saudara. Harus hafal. Dan harus benar-benar pemahamannya itu bukan hanya pemahaman bil lisan, tapi benar-benar bisa dengan tafsilnya. Dik, jangan jauh-jauh, gimana saya mau nanyanya kalau gitu? Dan nah, Jom, jauh-jauh. Ini saya ada satu Maulana, ada 8, itu bisa dites semua. Maulana dari mana? Dari Tegal. Dari Tegal. Berapa bulan mondok di sini? Alhamdulillah mau hampir setahun. Mau hampir 1 tahun. Ini salah satu ujian yang saya teskan kepada beliau. Maulana, kalau ada orang kafir mengatakan bahwa Allah telah menjaga Al-Quran, tetapi bukti ternyata ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayatul gharanik. Ayat gharanik itu apa? Ayat-ayat yang dimana syaitan mencoba menyusup di dalam Al-Quran. Sehingga pernah ketika kemudian Nabi Muhammad memuji berhala yang bernama Lata, Uzza dan Manat. Tilkal gharanikul ula. Nah, ini mungkin babnya aja jenengan tidak paham ini Pak ya. Ayat gharanik itu sebuah ayat yang Nabi Muhammad bukan didatangi oleh malaikat Jibril, tapi didatangi oleh iblis. Nah, Nabi Muhammad tertipu. Yang datang dikira Jibril, ternyata iblis. Lalu bagaimana cara jawabnya? Kalau ternyata penjagaan Allah tidak maksimal, Allah gagal menjaga Al-Quran karena Al-Quran pernah jebol, pernah disusupi oleh setan. Gimana cara jawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mengenai riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kisah gharanik, semuanya adalah riwayat mursal. Riwayat mursal seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengatakan walakinnaha min turukin kulliha mursalatun, bahwa semua riwayat yang menceritakan kisah gharanik adalah riwayat mursal. Riwayat mursal seperti yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Manhalul Latif, beliau mengatakan huwal hadisul ladzi rafa'ahu tabi'iyyu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung diangkat ke Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti apa? Seperti ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW tanpa menyebutkan riwayat dari sahabatnya. Oke. Hadis mursal adalah hadis dari tabi'in langsung ke Nabi, tidak melewati jalur sahabat, betul?
Ada tabi'in langsung bilang hadis ini dari Nabi. Di dalam kitab Manhalul Latif, Sayyid Muhammad menyampaikan ada pendapat bahwa hadis mursal bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Bagaimana kalau ada oknum menyerang Islam mengatakan bahwa ayat Quranik menurut Sayyid Muhammad pendapatnya ada yang bisa dijadikan hujjah. Bagaimana pendapat Anda? Kalau kita melihat langsung dari dalam kitab Manhalul Latif, ketika hadis mursal bisa dikatakan hujjah, kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama diriwayatkan oleh kibarut tabi'in, orang-orang besar tabi'in. Yang kedua dikuatkan oleh hadis yang sanadnya musnad atau sanadnya mursal lagi. Namun terus syaratnya lagi adalah ketika tidak ada pertentangan kaulus sahabat tentang hadis tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah ketika para mayoritas ulama mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika dari syarat-syarat 4 tadi itu salah satunya hilang, maka hadis mursal tidak bisa dijadikan hujjah. Mengenai hadis ayat Quranik, ada enggak ulaki baru tabi'in yang meriwayatkan? Tidak ada sama sekali. Berarti bisa enggak dijadikan hujjah kalau tidak ada sama sekali? Tidak bisa dijadikan hujjah. Oke, ini contoh ujiannya seperti itu, Pak. Contoh ujiannya seperti itu. Harus seperti itu. Dan harus bisa menjawab. Sekali gak bisa menjawab, itu nilainya langsung berkurang banyak. Tidak saya anggap lulus. Tidak saya anggap lulus. Itu baru pertanyaan satu. Belum pertanyaan lain. Coba sekarang saya mengatakan begini. Hukum membuat jimat. Nah, orang NU ini biasanya sering buat jimat, Pak. Hukum membuat jimat menurut 4 madhab deh, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah madhab Hanafi. Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Hasyiyatu Ibnu Abidin mengatakan bahwasanya wa innama tukrohu al-audatu idza kanat bighairi lisanil arab wa la yadri ma huwa wa la allahu yudkhiluhu sihrun aw kufrun aw ghairu dzalik. Hukumnya makruh menulis azimat atau menulis rajahan tanpa zikiran Allah. Ditulis tanpa menggunakan lafal-lafal yang mengandung zikiran Allah, atau orang tersebut tidak mengetahui isinya karena dikhawatirkan akan menyebabkan seorang penggunanya itu mendapatkan bahaya daripada azimat tersebut. Itu mazhab Hanafi. Hanafi. Oke, kalau mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, pada poinnya yang penting orang tersebut tidak mengikut-ikutkan bahwa yang mendatangkan kesembuhan atau yang menghilangkan penyakit itu dari nafsiyah azimat tersebut. Jika dia beriktikad bahwa yang dapat menghilangkan penyakit, yang menyembuhkan segala sesuatu penyakit itu hanya Allah, dan dia menggunakan azimat hanya berniat tabarruk, maka hal itu diperbolehkan. Itu mazhab Syafi'i dalam kitab apa? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya mengutip perkataan Al-Baihaqi, bahwa Al-Baihaqi berkata wa yahtamilu ayyakuna dzalika wa ma ashbahu minan nahyi wal karahati fi man yu'allikuha wa huwa yara tamamal afiyati wa zawalal illati kama kanat alaihil jahiliyah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali buat jimat hukumnya gimana? Hukumnya hampir sama, diperbolehkan apabila mengandung tulisan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kitab apa itu? Dalam kitab Tashihul Furu milik Imam Al-Murdawi. Al-Murdawi. Oke, Al-Hambali. Bagaimana beliau mengatakannya? Wa yajuzu ayyuktaba al-Qur'anu aw ghairuhu aw dzikrun ghairuhu bil arabiyati wa yu'allaqu ala maridin wa haidin. Bahwa zikiran atau Al-Qur'an jika dituliskan jadikan jimat gitu ya. Jadikan jimat kemudian digunakan untuk orang yang sakit dan orang yang hamil, itu hukumnya boleh. Oke. Tepuk tangan dulu. Ini satu. Ada 8 santri yang sudah lulus tes seperti itu. Sudah ada 8 santri. Kalau jenengan tidak percaya, mungkin orang Keraksan ya, orang Triwung yang nyoba-nyoba bisa main langsung. Ya, bisa main langsung ke sini, coba 8 orang itu tes 4 mazhab. Hafal dengan kitabnya, nama pengarangnya, hadisnya apa, dan kitab-kitab sebagian besar Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maghi. Tapi mereka semua masih belum tahap ulia, belum pada tingkatan yang tinggi. Nanti ketika tingkatan yang tinggi tanyanya bukan 4 mazhab deh, tapi 12 mazhab atau 13 mazhab. Dan insya Allah itu akan berjalan mulai ba'da Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita kembangkan lagi menjadi 13
madhab. Hukum jimat menurut 13 madhab kan gitu. Kan lebih keren dulu. Mungkin itu kalau udah percaya mungkin pilih Pak. Seumpama jangan nggak percaya jangan pilih dari 8 santri. Karena ketika kita mengajarkan sebuah ilmu, membaca karya ulama, mereka harus benar-benar hafal. Dan salah satu logo di belakang ini namanya Apologet Islam Indonesia. Apa itu? Bagian orang-orang yang membela Islam ketika ada orang-orang kafir menghina Islam. Ada orang kafir menghina Islam, maka kita bagian garda terdepan. Alhamdulillah, hampir setiap bulan sampai detik ini ada saja orang yang mu'allaf masuk Islam, saudara. Alhamdulillah. Dari Apologet Islam Indonesia. Dan di sini ada ketua dari pengurus Apologet Islam namanya Ustadz Alif. Beliau jauh-jauh dari Lampung, dari Sumatera datang ke sini, Pak. Karena murid-murid yang ada di sini juga termasuk murid beliau. Al-Fakir menyuruh beberapa sahabat yang paham bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab untuk bukan bahasa Suryani ya. Bukan Suryani, wa maqaliin rahmatan bukan. Ya, gak ada di sini. Kalau Ibrani ada. Insya Allah untuk lanjut sampai kepada bab-bab tafsir. Ini sekarang masih hadis, belum tafsir. Nanti ada ilmu tafsir. Mungkin itu dulu, bisa turun dulu.